Ya, baik. Halo Ibu Timada. Halo Ibu Dwi. Kayaknya lagi senang sekali hari ini. Alhamdulillah. Ceria sekali Iya. wajahnya saya. Ya, Ibu Timada, katanya saya dengar hari ini mau melakukan ada agenda untuk coaching. Iya, saya sudah mengatur jadwal, mengatur waktu dengan Ibu Haryati. Oh, yang mau di coaching Ibu Haryati. Ya, Ibu Haryati karena dia ada sedikit permasalahan yang akan dia bicarakan dengan saya. Dia mau curhatkan begitu Iya. nanti barangkali. Kira-kira apa yang sudah Ibu Timada siapkan untuk coaching nanti ini? Tentunya yang akan saya siapkan itu bagaimana caranya saya mengajukan pertanyaan yang nantinya bisa Ibu Haryati sendiri yang memecahkan masalah, Berarti Ibu mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. berarti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan Iya. berbobot ini, oke. Terus kompetensi apa yang nanti Ibu Timadar mau kembangkan pada saat coaching? Kompetensi coaching yang bagaimana? Yang apa? Jadi yang ingin saya kembangkan itu kan setidaknya kalau kita ingin mengcoaching teman itu ada 3 yang ingin kita lakukan di situ kompetensinya, misalnya mendengarkan, kemudian kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan berbobot. Itu yang Iya. kompetensi yang akan saya lakukan insya Allah nanti pada saat kegiatan coaching. Mendengarkan dengan aktif, Mendengarkan dengan aktif, ya. kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Oke. Iya. Berarti dari 3 kompetensi itu kira-kira Ibu Timadar mau fokus yang mana? Mau difokuskan ke kompetensi yang mana? Saya fokusnya sebenarnya maunya 3-3, ya, tapi saya memang betul-betul maunya fokusnya di kehadiran penuh, supaya nantinya saya bisa menjadi mitra dengan Ibu Haryati nanti, agar dia bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Berarti indikator ketercapaiannya nanti Kehadiran penuh. indikator ketercapaiannya? Iya, ya, indikator bisa mendengarkan secara hadir secara penuh dalam Maksudnya ya. Setelah coaching nanti kira-kira apa yang ingin dicapai? Bisa menghadirkan pertanyaan ke Ibu Haryati sehingga Ibu Haryati sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Berarti si dia hadapi. coaching nanti bisa menemukan masalahnya sendiri, insya Allah menemukan bisa solusi. Oke, jadi nanti saya ada di sini, saya Iya, mau Ibu. melihat Ibu Timadar nanti mengcoaching. Terima kasih coachingnya. Ibu, sudah. Oke. Silakan Ibu Haryati. Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam. Timadar. Apa kabar ini Ibu Haryati? Silakan Iya. dulu Ibu. Ya, mau dibilang baik bagaimana Bu ya? Baik, baik kurang baik. Ya. Iya, saya ini ada masalah Bu. Oh iya. Masalah ini ada satu murid saya yang kalau diajak bicara itu masih kurang nyambung Bu. Begitu ya. Jadi permasalahan Ibu Haryati sekarang ini adalah masalah muridnya Ibu yang jika diajak berbicara kurang nyambung Bu ya. Iya. Nah, masalah yang bagaimana tuh Bu, bisa diceritakan Ibu? Misalnya Iya, ini- apa yang dia lakukan di kelas sehingga tidak Iya, kayak nyambung? begini Bu, kalau ditanya Alarik, tadi sarapan pagi apa gitu kan, anak-anak misalnya anak-anak semua, anak-anak tadi pagi sarapan apa ya gitu kan. Pada angkat tangan tuh Bu, sudah yang lain tuh pada ya sarapan nasi, bilang sarapan nasi dengan ikan, dengan sayur gitu Iya. kan. Pas Alarik juga angkat tangan, terus saya memberikan kesempatan kepada Alarik, iya Alarik tadi sarapan apa? Saya dan Dedi coba Bu, coba nih. Oh, iya. Terus saya mungkin berpikir begini, oh mungkin anak ini belum mengetahui apa kata sarapan. Jadi saya mengubah lagi pertanyaan saya. Tadi pagi makan apa Alarik sama Dedi? 100 Bu. Aduh, tambah bingung saya Bu. Jadi jadi kemana Bu ya begitu? Iya. Jadi permasalahan Ibu Haryati ini berarti ada anak-anak di kelasnya Ibu yang ditanya tidak nyambung. Nah sekarang sejauh mana apa langkah yang Ibu lakukan supaya
Alarik ini bisa nyambung diajak bicara? Apa ya Bu? Saya itu sudah mengusahakan bahwa kalau dia tuh bisa bermain misalnya sama teman-temannya, mungkin kalau dengan bahasa teman gitu kan Bu, bahasa dia bisa nyambung gitu kan. Ternyata setelah saya amati juga kadang bertengkarnya karena nggak nyambungnya dia gitu kan, bertengkarnya dia sama temannya itu karena dia nggak nyambung. Terus mungkin saya mau coba ini Bu ya, namanya pembelajaran berdiferensiasi memang khusus untuk alarik. Jadi saya mau pengen fokus yang anak yang belum bisa ini gitu kan. Bagaimana supaya dia mungkin saya mungkin menjelaskan kosakata yang belum dipahami, atau mungkin saya yang cara bicara yang saya yang terlalu cepat atau Bu ya, atau seperti apa ya, maksudnya saya amati juga mungkin karena kalau saya kan suka memvideokan pembelajaran saya, jadi dari situ kan ada memang anak-anak yang sudah paham dengan apa yang saya katakan, tapi ada memang beberapa anak ya termasuk alarik ini yang belum bisa paham dengan apa yang saya ucapkan. Padahal menurut saya sih kata sarapan sudah umum, sudah baku dipakai, tapi mungkin gitu kan di bahasa ibunya alarik mungkin sarapan itu bukan dipakai kata sarapan, mungkin makan pagi, atau mungkin dia mungkin kita langsung tuju makan roti, makan ini, makan itu. Jadi maunya saya itu alarik ini nanti kedepannya saya ingin mungkin ada 1-2, tidak mungkin cuma dia sendiri Bu, tapi memang akan saya kumpulkan ada anak mungkin pemahamannya kalau alarik mungkin kalau bisa saya kategorikan dia sih masih di angka 3 mungkin, tapi ada anak juga yang masih ada di angka 5, mungkin saya gabungkan gitu kan dengan kegiatan khusus, misalnya kegiatan yang berbeda tapi tujuannya sama gitu kan gitu. Jadi mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini yang akan saya terapkan sih maksudnya untuk alarik ini gitu. Wah, luar biasa ini langkah yang sudah Ibu Haryati yang akan lakukan ini ya. Misalnya membagi kelompok, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengganti misalnya bahasa-bahasa yang mungkin yang lebih dipahami oleh alarik ya. Wah, itu luar biasa langkah yang sudah Ibu Haryati lakukan. Kalau boleh tahu kapan ini langkahnya mulai Ibu mau lakukan ini? Secepatnya Bu, secepatnya. Supaya saya bisa melihat perubahan apa gitu yang terjadi pada alarik gitu kan, setelah saya melakukan seperti ini gitu, apakah mungkin gitu kan ya harus saya refleksikan terus, tidak, masalah itu pasti akan terus ada, maksudnya walaupun kita sudah rencanakan seperti ini, kadang pas di lapangan tuh beda tuh Bu, maksudnya jauh beda. Itu saya harus terus refleksikan, bukan cuma pada alarik sih, maksudnya beberapa anak yang malah sudah memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari alarik juga saya ingin kompetensi mereka lebih lagi gitu, supaya bisa dengan baik tercapailah tujuan pembelajarannya. Ya, jadi Ibu Haryati akan memulai secepat mungkin ya, secepatnya ya sudah dilakukan. Ya setelah ini kayaknya saya pengen buru-buru Bu, maksudnya mau menerapkan pembelajaran seperti itu. Maksudnya mungkin saya terapkan yang langkah awal pertama, mungkin bicara saya kalau sama alarik jangan terlalu cepat dulu, mungkin itu yang langkah awal dulu gitu kan. Yang kedepannya saya akan membuat pembelajaran seperti yang tadi yang saya katakan tuh, pembelajaran berdiferensiasi itu gitu. Oh ya. Nah sekarang Ibu, untuk melaksanakan komitmennya Ibu ini, apakah ada yang Ibu libatkan? Siapa yang rekan sejawat satu kelas. Kita kan satu kelas itu ada 2 orang, malah biasa ada 3 orang yang masuk di kelas itu, memang khusus supaya anak-anak ini benar-benar kompetensinya terjaga. Maksudnya jangan ada yang sudah sampai di mana terus ini masih ke bawah, masih di bawah, tidak maju-maju gitu kan. Jadi memang saya akan melibatkan rekan sejawat saya satu kelas ya. Dengan begitu saya harap maksudnya kalau ada kerjasama kolaborasi itu kan Bu, bisa lah misalnya kita sama-sama rundingkan bagaimana pembelajaran saya tadi. Mungkin dia
kan dia bisa melihat gitu toh, Iya. oh, ternyata ada perubahan misalnya dengan alarik atau bagaimana. Iya. Kan yang bisa Oh, melihat iya. cara perubahan saya mungkin yang terlalu cepat atau bagaimana, kan teman satu Iya. kelas yang Ah, bisa, iya. Jadi, teman iya. guru satu kelas Ada bisa teman lihat. yang Iya. dilibatkan ya, teman sejawat yang dilibatkan. Iya. Nah, sekarang untuk menjalankan tentunya kan Ibu sudah mau mulai secepatnya, kemudian melibatkan rekan sejawat. Nah, komitmen yang akan Ibu lakukan nanti apa komitmen yang nantinya akan Ibu lakukan nanti setelah maksudnya terencana ini? Ya, Komitmen. dalam kan Ibu sudah merencanakan secepatnya sudah melibatkan komitmen supaya bisa terus berlanjut ini apa komitmen yang Ibu lakukan ini? Komitmennya ya saya apa ya Bu, maksudnya saya terus merefleksikan pembelajaran saya. Oh, ya. Ya kan harus saya refleksikan terus toh Bu. Misalnya setelah saya lakukan langkah ini sama alarik, apakah ada perubahan gitu kan iya. pada dia, kan saya pengen dia itu bisa memahami pertanyaan yang saya ajukan arahnya kemana gitu kan. Itu jadi komitmennya saya pengen benar-benar nanti itu alarik itu bisa lah saya seperti temannya gitu kan. Iya. Setidaknya kalau ditanya namanya itu kemarin juga dia masih saya sudah pertanyaan selanjutnya ternyata dia masih menjawab pertanyaan pertama. Jadi pernah saya gitu, oh maksudnya nama lengkapmu Alarik Biru Anugrah, seperti itu kan maksudnya. Dia harus, saya komitmennya itu harus terus intens memberikan pembelajaran berdiferensiasi ini ke mamanya, ke Alarik dengan apa, dengan melakukan terus menerus refleksi itu dan mencari bahan-bahan bahan-bahan belajar lainnya untuk anak seperti ini. Sebaiknya seperti apa, tindakan apa lagi yang harus saya lakukan. Mungkin cari referensi ya bisa mungkin saya cari di YouTube atau menanyakan ke teman sejawat yang mengalami, yang pernah mengalami, mungkin begitu Bu, saya komitmen seperti itu. Jadi itu ya sebagai ayat komitmennya Ibu Haryati akan terus melakukan refleksi, melaksanakan secara kontinu, kemudian berusaha menanyakan kepada teman sejawat yang sudah pernah mengalami hal yang pernah Ibu rasakan. Alhamdulillah Ibu sudah menemukan sendiri. Wah iya Bu, ya ternyata saya bisa Bu yang Bano. Oh ya. Ada lagi yang bisa saya bantu Ibu? Wah sejauh ini belum Bu, kayaknya saya pengen segera lakukan Bu. Saya yang saya sampaikan tadi, saya sudah menemukan sendiri ternyata untuk Ananda Alarik ini pembelajaran berdiferensiasi itu pengen saya coba, dan saya ingin juga menyampaikannya ke rekan sejawat saya, atau supaya apa yang saya lakukan ini apakah ada dampaknya ke alarik ke anak tersebut ya. Terima kasih banyak Alhamdulillah, Ibu. terima Aduh, kasih. ternyata bincang-bincang ini Bu, melegakan saya. Jadi saya merasa ada teman untuk berbagi juga Bu. Saya juga ucapkan terima kasih juga ini Bu. Kita sudah bisa menjalin komunikasi untuk memecahkan permasalahannya kita sendiri. Iya. Saya pamit dulu Bu ya. Terima kasih banyak atas percakapan coaching kita kali ini ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Timajar, tadi saya sudah lihat prosesnya Ibu coaching sama Ibu Haryati tadi. Apakah dalam proses coaching tadi Ibu Timajar sudah dilaksanakan ketercapaian pengembangan yang ingin dilakukan? Alhamdulillah dari proses coaching tadi itu sudah menurut saya sudah terlaksana karena teman saya Ibu Haryati ini sudah mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Ya. Terus, ya saya juga melihat juga tadi begitu Ibu Timajar sudah mendengarkan dengan aktif, sudah melaksanakan kehadiran penuh dan juga sudah memberikan pertanyaan
yang berbobot pada Ibu Haryati, sehingga Ibu Haryati, saya juga sudah melihat tadi Ibu Haryati sudah menyampaikan permasalahannya, terus dia simpulkan sendiri solusinya, dia berikan sendiri solusinya, dia sendiri yang kepikiran untuk solusinya. Berarti menurut saya Ibu Timandar juga sudah tercapai indikator untuk indikator coaching ini sudah tercapai gitu. Terus setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Timandar kembangkan dari coaching tadi? Ya, dari kegiatan coaching tadi memang saya pikir saya masih harus terus mengembangkan tentang mengembangkan menemukan identifikasi masalah. Ya, jadi di situ saya mengalami sedikit kesulitan ya dalam menentukan mengidentifikasi masalah itu tersendiri. Ya, jadi di situ yang saya rasa masih kurang pada diri saya. Yang ingin dikembangkan Ibu Timandar mengidentifikasi masalah. Iya. Mengidentifikasi masalah. Kata kunci barangkali menyimpulkan kata kunci. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Timandar sudah. Terima kasih sudah mau mengamati saya. Oke, terima kasih. Nah, sebagai coach lagi kan. Assalamualaikum. Ya, baru saja itu Langsung Iya, boleh. Supaya habis itu terlihat hasilnya. Baru masuk lagi terus. Atau ini punya saya ini. Jadi ceritanya saya menulis dulu, habis itu Ibu Haryati datang. Hah? Begitu. Tadi kan nggak usah langsung sini aja. langsung saja. Dulu aja. Sudah mulai nih. Sudah saya rekam dari tadi. Kita rekam toh? Ya, kok kemarin dilihat kamu tuh, aja sampai cari-cari kamu lihat kamu dari kamu. Ini kalau tanda masuk. Nah, ini ada tanda ini ya. Oke, mulai. Iya, assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Saya Sehat. ya semangat gitu lah hari ini. Semangat ceria sekali. Suasananya lagi senang. Iya, jadi nanti rencananya Ibu mau coaching ya? Iya, rencananya saya nanti mau sudah ada agenda untuk coaching bersama Ibu Timandar nanti. Oh begitu ya. Jadi Iya. apa yang sudah Ibu siapkan ini? Ya, saya sudah mempersiapkan suasana hati yang senang, sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan juga nanti untuk Ibu Timandar, sudah mempersiapkan suasana yang saya anggap ini sudah kondusif gitu. Nanti akan saya panggil dia datang ke sini. Baik. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari coachingnya nanti? Iya, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan kan kita sudah tahu bahwa kompetensi coaching itu adalah mendengarkan dengan aktif. Saya ingin melakukan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti insya Allah kan pada saat pelaksanaan coaching nanti. Iya, jadi ada 3 kompetensi. Iya, ada yang 3 dikembangkan. kompetensi yang ingin saya kembangkan. Kira-kira kalau difokuskan jadi 1 kompetensi, yang mana Ibu pilih? Sebenarnya kan kalau ketiga-tiganya ini kan menurut saya penting, tapi kalau misalnya harus difokuskan 1, saya rasa yang paling penting untuk saya fokuskan adalah kehadiran penuh. Jadi nanti dengan kehadiran penuh saya bisa ikut merasakan apa yang dialami sama si coach ini nantinya. Jadi saya bisa mengembangkan dengan mendengarkan dengan aktif, insya Allah maksudnya dengan kehadiran penuh saya bisa mendengarkan dengan aktif dan insya Allah akan bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Baik, Seperti itu. dengan mendengarkan dan aktif Ibu ya. Jadi dengan apa indikator keberhasilan dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti? Indikator keberhasilannya nanti adalah ketika si coach nanti sudah mengungkapkan permasalahannya, lalu dia bisa menemukan sendiri solusinya apa yang ingin dia solusi dari masalah yang dihadapi. Itu indikator keberhasilan. Menurut saya ke indikator keberhasilannya seperti itu.
Baik-baik, indikator keberhasilannya jika si coach nanti menemukan solusi-solusi iya, dari menemukan solusi masalah-masalah dari masalah yang yang dihadapi. Oke. Iya. Baik Ibu, saya izin tetap ada di Iya, sini boleh, untuk boleh. melakukan pengamatan Iya. terhadap Proses kegiatan coaching. coaching nanti. Iya. Boleh Bu ya? Iya, boleh. Nanti Oke, saya akan terima tunggu kasih. Ibu Timadar. Iya. Assalamualaikum Ibu Dwi. Salam, halo, semakin cantik Ibu Timadar. Alhamdulillah Ibu Dwi juga semakin cantik. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu Timadar? Alhamdulillah baik, namun saya minta waktu luangnya Bu Dwi, barangkali ada. Kita bisa. sudah janjian sebelumnya Bu Iya. ya. Jadi alhamdulillah. Begini Bu, tentang permasalahan saya yang tentang- ada di dalam kelas. Iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu Timadar ceritakan tentang permasalahan yang Ibu ada, yang dialami, yang mengganjal di hati begitu? Oh iya. Begini, karena pembelajaran di kelas itu kan, ini anak-anak kan sudah kelas 5, sudah maksudnya Oh, Ibu sudah Timadar masa-masa kelas 5. mungkin peralihan. Iya. Akhirnya pembelajaran di kelas itu mungkin tidak fokus ya anak-anak. Jadi saya anak-anak menginginkan tidak fokus. pembelajaran itu anak-anak lebih fokus lagi. Apalagi nanti mau menyambut ANBK, Pak, mereka untuk persiapan ANBK itu. Tetapi permasalahan yang saya hadapi ini, anak-anak tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oh, berarti permasalahannya adalah anak-anak yang kurang fokus Bu ya? Iya. Selama ini yang Ibu Timadar sudah kiat-kiat apa yang sudah Ibu Timadar lakukan untuk memfokuskan anak-anak itu? Usaha yang sudah dilakukan sama Ibu Timadar kira-kira apa? Usaha yang saya sudah lakukan, misalnya mendisiplinkan anak-anak, Dengan cara apa itu mendisiplinkan misalnya? misalnya hadir misalnya pada saat kegiatan pembelajaran, aktif dalam melaksanakan tanggung jawab atau tugas-tugas yang saya berikan. Iya. Iya. Itu yang sudah saya lakukan di kelas. Sudah memberikan tanggung jawab sama Iya, anak-anak. memberikan tanggung jawab. Jadi itu yang sudah dilakukan. Iya. Kira-kira apa kira-kira penyebabnya anak-anak itu tidak fokus kira-kira? Kalau anak-anak dalam proses pembelajaran anak-anak kurang fokus menurut Ibu Timadar, kira-kira apa penyebabnya? Ya, mungkin salah satunya saya sendiri barangkali juga penyebabnya, ya mungkin karena mungkin pembelajaran saya dilakukan mungkin masih konvensional, mungkin metode pembelajaran dalam kelas yang saya lakukan mungkin masih konvensional, masih monoton, masih lebih banyak ceramah. Mungkin itu barangkali salah satu penyebab sehingga anak-anak saya tidak fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oh, berarti mungkin Ibu Timadar sudah menyadari bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan masih monoton, mungkin anak-anak bosan sehingga kurang aktif gitu barangkali. Iya. Jadi ada tidak rencananya Ibu Timadar untuk mengatasi ini? Kira-kira? Rencananya saya merefleksi diri, kemudian mengubah. Rencananya refleksi ya. Ya, mengubah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran saya lakukan di kelas, misalnya yang tadinya hanya melakukan metode ceramah monoton, hanya berpusat pada saya berusaha untuk mengajak anak untuk menanyakan ke anak minat belajar yang bagaimana yang kalian sukai. Jadi kebutuhan mereka yang sesuai bagaimana, maksudnya, karena mungkin selama ini saya belum maksudnya ke anak-anak ya, saya belum, pokoknya saya harus begini, tetapi yang akan saya lakukan misalnya saya akan mencari dulu minatnya anak, kalian sukanya di mana, sukanya di audio kah atau di mana. Ya, itu ya langkah pertama yang saya lakukan ke anak-anak. Jadi mencari sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Itu yang akan sesuai dengan profil belajar. Ya, maksudnya ya daya kebutuhan belajar, minat belajar mereka, supaya maksudnya mereka lebih fokus lagi barangkali yang
langkah yang akan saya lakukan nanti ke depannya. Selain menanyakan ke anak, mungkin ada tindakan yang bisa Ibu Tim Madar lakukan? Kira-kira itu ya, jadi selain menanya, saya juga mengganti model pembelajaran. Mengganti model pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Jadi itu yang rencana yang akan saya lakukan. Mengganti model pembelajaran yang lebih inovatif lagi nanti ke depannya. Kira-kira apa ya, dari 1 sampai 10 kira-kira di poinnya untuk menilai diri sendiri, di poin berapa Ibu Tim Madar menilai? Yang selama ini kan saya paling cuman sekitar 5 saja. Ya. Oke. Poin. Jadi nanti kira-kira solusinya bagaimana untuk setelah Ibu setelah Ibu mengungkapkan permasalahan Ibu, terus permasalahannya tadi kan anak-anak kurang fokus. Terus Ibu nanti akan melakukan pertama solusi yang Ibu berikan, Ibu mau mendata minat anak sesuai dengan profil belajarnya. Terus mengganti model pembelajaran yang inovatif. Kira-kira metode seperti apa yang inovatif menurut Ibu Tim Madar? Yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin karena selama ini kan saya merasa saya lah sebagai fasilitator di dalam kelas. Saya yang paling bisa di dalam kelas. Namun saya insya Allah nanti berusaha untuk melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya? Misalnya kan setelah dibagi-bagi tadi minat belajarnya, jadi menyediakan LKPD, menghadirkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa tadi, supaya nantinya mereka bisa lebih aktif lagi dalam pelajaran. Jadi mereka sudah tidak bosan, tidak jenuh. Oke, bagi Ibu Tim Madar, bagaimana perasaannya Ibu setelah kita bincang-bincang kira-kira? Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ternyata saya bisa bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas selama ini. Mulai kapan kira-kira Ibu Tim Madar mau melaksanakan rencana yang tadi Ibu sebutkan? Mengganti metode pembelajaran, terus memberikan pembelajaran yang inovatif. Kira-kira mulai kapan Ibu mau terapkan itu? Saya usahakan secepatnya Ibu, jadi supaya lebih termotivasi lagi siswa dalam kelas. Jadi saya berusaha untuk secepatnya untuk berusaha mengganti model pembelajaran, menanyakan kebutuhan belajar siswa supaya nantinya siswa tersebut tidak jenuh, tidak merasa bosan di dalam kelas, lebih aktif lagi. Jadi saya usahakan secepatnya Ibu supaya bisa terrealisasi. Oke, Ibu Tim Madar, terima kasih waktunya. Terima kasih Ibu Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana perasaannya Bu tadi setelah melakukan coaching? Kalau ditanya perasaan, saya senang, maksudnya bisa saya senang karena bisa membantu teman. Sebenarnya Ibu Tim Madar itu sebenarnya dia tahu solusinya, cuma mungkin dia lupa karena kan kita juga kadang juga saya seperti itu. Kadang saya lupa bahwa saya harus begini, tapi kadang saya butuh orang untuk mengingatkan saya. Begitu juga mungkin dengan Ibu Tim Madar. Dia sebenarnya sudah menemukan solusinya sendiri, dia menyadari kekurangannya, dia menyadari maksudnya kayak seperti tadi dia sebutkan, siswanya kurang aktif karena mungkin dia melakukan pembelajaran yang monoton. Tapi setelah setelah dia ingat-ingat, mungkin dia perlu mengadakan inovasi dalam pembelajarannya, seperti itu Bu. Iya. Tadi Ibu Dwi katakan kompetensi yang ingin dikembangkan itu mendengarkan dengan aktif, gitu ya. Jadi dengan indikatornya tadi
dengan indikator yang sudah disebutkan sebelumnya, apakah dengan kegiatan coaching tadi Ibu sudah dapat simpulkan seperti apa, apakah sudah tercapai indikator tersebut atau bagaimana? Ya, insya Allah itu sudah tercapai ya, karena Ibu Tim Mother sendiri sudah menyimpulkan apa yang harus dia lakukan. Dia sudah memberikan solusi sendiri bahwa dia sudah menyadari kekurangannya dalam pembelajaran seperti apa, dan dia sudah punya ide sendiri untuk melakukan apa. Jadi dia sudah punya solusi sendiri dari masalah yang dia lakukan. Karena kan di awal indikatornya, kalau coach sudah bisa menemukan sendiri solusinya, berarti indikatornya kita sudah tercapai, dalam coaching sudah tercapai. Menurut saya seperti itu. Iya, iya. Ya, ternyata sudah, menurut Ibu sudah berhasil Iya. ya. Iya. Tapi mohon maaf ini ya, maksudnya mungkin kalau menurut saya gitu kan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu kan. Seperti yang tadi Ibu lupa ya, maksudnya menanyakan itu, ada yang terakhir menanyakan perasaan si coach dulu, terus Harusnya kapan, maksudnya kapan iya, dulu betul. ya. Gitu Harusnya kan, tadi iya. saya menanyakan kapan Iya. kapan Ibu Tim Mother akan melaksanakan rencananya. Baru saya menanyakan perasaannya. Iya, tidak apa-apa. Oke Ibu, alhamdulillah, maksudnya kegiatan coachingnya Ibu itu berjalan dengan baik, dan saya juga sudah memberikan umpan balik terhadap proses coaching Ibu. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih banyak Iya, Ibu. saya juga terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh. Saya nggak tahu apa-apa.